Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih diberikan semangat walaupun belajar dari jarak jauh. Apalagi kalian kelas 9 kan? Nah, harus lebih semangat nih dari kelas 7 dan 8-nya. Kan sebentar lagi kalian mau hadapi ujian-ujian untuk kelulusan. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan dari materi kemarin, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang bentuk dan kedaulatan negara. Disimak ya. Yang pertama, Ibu membahas tentang sejarah kedaulatan di Indonesia. Negara Indonesia kan negara yang berdaulat. Nah, artinya bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya, mencapai masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Sebelum bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, penduduk di wilayah Nusantara tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah kekuasaan penjajahan Belanda dan Jepang. Pada waktu itu, penduduk menjadi budak atau pekerja kasar untuk para penjajah. Jadi, beberapa bangsa nih dipekerjakan oleh para penjajah. Ada yang bernama Romusa, ada yang bernama Rodi, seperti itu. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan diperlakukan semena-mena oleh penjajah tersebut. Nah, para penjajah menerapkan kerja paksa. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan ya, ada kerja paksa Rodi. Nah, pada masa penjajahan Belanda dan kerja paksa Romusa pada penjajahan Jepang. Jadi beda nama ya. Kalau di Belanda namanya Rodi, kalau di Jepang namanya Romusa. Nah, setelah penduduk Nusantara bangkit melawan penjajah, maka terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Maka rakyat Indonesia tidak lagi berada di bawah penjajahan atau kekuasaan pemerintahan baik Belanda maupun Jepang. Bangsa Indonesia memiliki kekuasaan penuh dan bebas melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya. Nah, kedaulatan di Indonesia. Bangsa Indonesia kan menganut kedaulatan rakyat. Nah, untuk pertemuan kemarin itu Ibu kan bertanya tentang kedaulatan di Indonesia itu apa? Nah, inilah jawabannya. Bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Nah, berikut landasan kedaulatan rakyat di Indonesia. Nah, masing-masing ada 5. Nah, berdasarkan Pancasila sila keempat. Ditunjukkan dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, ini kan selalu kalian ucapkan ketika kalian upacara. Lalu di pembukaan Undang-Undang Dasar, bunyinya disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Nah, pernyataan tersebut mengandung makna negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Ini juga kalian selalu ucapkan ketika upacara. Kemudian ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2. Nah, berisi menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang NRI pasal 1 ayat 3. Nah, tadi kan pasal 1 ayat 2. Ini pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara
diatur menurut hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nah, makna dari isi tersebut, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Lalu kemudian ada lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada MPR, kedua ada DPR, ketiga ada BPK, ada MA, ada MK, ada DPD, ada DPRD, ada KPU, dan Komisi Yudisial. Nah, jadi sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, Ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama ada MPR. Nah, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakilnya. Dan yang ketiga itu memberhentikan presiden dan wakilnya dalam masa jabatannya. Kemudian yang kedua ada DPR, yaitu tugas-tugasnya menetapkan rancangan anggaran pembelanjaan negara bersama presiden, menetapkan rancangan undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, DPR mempunyai fungsi. Ada beberapa fungsi. Yang pertama ada hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian ada hak interpelasi, adalah hak untuk meminta keterangan kepada presiden. Kemudian ada hak imunitas, yaitu hak untuk tidak menuntut dalam pengadilan dalam sidang karena pernyataan dalam sidang. Kemudian ada hak mengajukan usul atau pendapat, hak mengajukan usul rancangan undang-undang, dan hak budget adalah hak untuk membahas rancangan anggaran belanja negara. Yang ketiga ada BPK. Nah, tugas BPK yaitu berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Nah, yang kemudian hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung. Ini tugas MA yaitu mengawasi jalannya undang-undang, memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, dan mengadili pada tingkat kasasi. Selanjutnya ada MK. Nah, tugasnya itu yaitu menguji kekuatan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang terakhir, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya ada DPD. Tugasnya yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, karena DPD kan perwakilan dari daerah. Kemudian yang kedua, ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga, memberikan masukan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran belanja negara berupa pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang terakhir yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian selanjutnya ada Komisi Yudisial. Tugasnya itu mengawasi perilaku Hakim Agung. Kedua, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Ketiga, mengusulkan nama calon Hakim Agung.
Dan yang keempat, menegakkan kehormatan dan martabat hakim agung. Selanjutnya ada KPU. Nah, KPU Komisi Pemilu, mungkin sering kalian dengar. Nah, tugasnya itu merencanakan penyelenggaraan pemilu. Nah, dia yang mempersiapkan sesuai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada saat pemilu. Kemudian yang kedua, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Kemudian yang selanjutnya ada penetapan peserta pemilu. Lalu menetapkan daerah pemilihan, baik jumlah kursi dan calon anggota yang akan dicalonkan. Kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 9, mengerjakan uji kompetensi 1, halaman 75, PG 1-10, kemudian esai bagian C 1-5, langsung dikerjakan di buku PPKN. Kalau esainya tidak cukup, bisa dikerjakan di kertas selembar. Oke, baik, itu saja materi dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.